akan membahas mengenai etika profesi akuntan ya. Jadi etika ini ya kita awali dengan penjelasan dari kata etika. Etika itu merupakan suatu norma atau aturan sebagai pedoman berperilaku. Nah, sedangkan profesi akuntan ya kemarin sudah kita bahas kan. Profesi akuntan itu merupakan bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Nah, dari dua penjelasan itu, maka dapat kita simpulkan bahwa etika profesi akuntan adalah suatu pedoman perilaku dan bertindak bagi siapa saja yang menjalani profesi akuntan ya. Jadi dengan adanya pedoman perilaku dan bertindak ini, maka seorang akuntan itu dapat mengetahui mana hal yang baik dan mana yang tidak baik. Kita ambil contoh ya, misalnya akuntan perusahaan. Kalau akuntan perusahaan kan berarti dia yang bekerja atau dia sebagai akuntan dalam perusahaan tersebut. Nah, ketika dia bekerja dalam perusahaan tersebut, dalam suatu perusahaan, maka dia dapat bekerja dengan baik kayak gitu. Nah, kemudian ada akuntan publik ya. Jadi dia kan tugasnya mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Dia juga sama, dia harus bekerja melayani perusahaan atau pemerintah yang ingin diperiksa laporan keuangannya. Nah, dalam melakukan pekerjaannya kan dia harus memiliki perilaku yang baik agar nanti si kliennya atau perusahaannya itu bisa menggunakan jasanya lagi gitu ya. Sekarang kita lanjut ke prinsip etika profesi akuntan. Nah, ini prinsip etika profesi akuntan ini ada 8 ya. Jadi ke-8 ini yang menjadi pedoman bagi seorang akuntan untuk melakukan pekerjaannya ya. Nah, yang pertama itu ada tanggung jawab profesi. Nah, dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang profesional, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Jadi seorang akuntan ini harus memiliki kesadaran terhadap perilaku dan perbuatannya ya. Nah, baik dengan teman sejawatnya. Nah, teman sejawatnya itu artinya teman sesama akuntan, ya. Karena mereka itu kan harus bekerja sama agar bisa memberikan pelayanan kepada si kliennya atau perusahaan atau pemerintah. Pokoknya siapa saja yang menggunakan jasa akuntannya. Selanjutnya, ini ada kepentingan publik. Nah, setiap anggota wajib bertindak dalam rangka melayani publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Nah, jadi kegiatan atau pekerjaan seorang akuntan itu sama halnya dengan bidang pekerjaan yang lain ya. Jadi tujuannya itu untuk melayani publik. Nah, publik di sini itu bisa klien yang tadi ya, perusahaan atau pemerintah ya. Jadi ketika dia itu bisa melayani dengan baik, maka si kliennya pastikan akan menggunakan jasanya kembali. Nah, itu maksudnya ya. Nah, jadi seorang akuntan itu tidak boleh bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, misalnya menguntungkan dirinya itu dengan cara menerima suapan. Misalnya ada kliennya ini minta perusahaannya itu labanya ditambahkan atau datanya dimanipulasi. Nah, terus kemudian si akuntannya mau karena dia itu disuap. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, integritas. Jadi integritas itu artinya kejujuran ya. Bisa keteguhan
ya, bisa diartikan dengan konsistensi ya. Jadi di sini setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesinya dengan oleh karena itu kita sebagai seorang akuntan harus melakukan pekerjaan dengan jujur ya. Selanjutnya, objektivitas. Nah, jadi setiap anggota itu harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesinya. Jadi itu artinya seorang akuntan itu harus bekerja ya itu sesuai dengan fakta ya. Harus bersikap adil, tidak boleh berprasangka, tidak boleh memihak, tidak tidak boleh terpengaruh oleh salah satu pihak kayak tadi misalnya mau disuap itu tidak boleh ya. Mau disuap untuk memanipulasi data. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, kompetensi dan keberhati-hatian profesional. Nah, setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompeten, tekun, serta berkewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan agar klien memperoleh manfaat yang diperlukan. Jadi suatu kompetensi itu menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan ya. Jadi seorang akuntan itu harus membekali dirinya dengan sebuah etika profesi akuntansi seperti ini. Nah, agar apa? Agar bisa melayani si pihak kliennya dengan baik. Nah, mereka jadi harus berkompeten karena seorang akuntan itu harus selalu bersedia untuk mengasah pengetahuan dan keahliannya. Nah, mereka juga harus bekerja secara cermat ya atau secara hati-hati dalam menjalankan jasa profesionalnya. Jangan sampai terjadi kekeliruan. Nah, karena itu berhubungan sama kepercayaan publik tadi. Nah, selanjutnya kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan kecuali ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Nah, karena seorang akuntan itu berhubungan sama data keuangan, jadi mereka harus mampu memegang prinsip kerahasiaan ini ya. Jangan sampai kita seorang akuntan itu men-share atau membagikan informasi keuangan kepada publik tanpa persetujuan dari pihak atau tanpa adanya hukum untuk mengungkapkannya. Selanjutnya, ini perilaku profesional. Jadi setiap anggota itu harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat menciderai profesinya. Jadi, seorang profesi akuntan itu harus menjaga nama baiknya akuntan tersebut. Jangan sampai kita seorang akuntan itu melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga nanti nama baik akuntan itu akan tercoreng. Seperti tadi ya, kita memanipulasi data dan lain sebagainya itu tidak boleh ya. Selanjutnya standar teknis. Nah, standar teknis ini merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi seorang akuntan. Jadi setiap anggota akuntan itu harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dilakukan dengan berhati-hati ya. Jadi seorang akuntan itu
dalam melaksanakan pekerjaannya itu ada aturannya sendiri ya. Nah, aturannya ini ya itu yang mengatur itu adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di situ sudah ada beberapa standar, misalnya standar audit atau standar untuk memeriksa laporan keuangan itu apa aja. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai etika profesi akuntan.